Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syekh Musafir dari Universitas Sulawesi Barat. Baik, dalam kesempatan ini saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk mata kuliah pengantar aplikasi komputer, yaitu tugasnya adalah mencari sistem operasi pada komputer. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memulai membahas apa-apa saja yang saya rangkum pada video kali ini. Jadi di sini saya mengambil 3 pokok pembahasan, yaitu hardware, software, dan juga brainware, yang akan saya ulas satu persatu. Untuk pengertian dari sistem operasi komputer sendiri, berarti komponen dan metode kerja yang ada pada komputer. Tujuannya yaitu untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware sendiri antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Beberapa contoh dari hardware dalam komputer antara lain adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemprosesan dan penyimpanan data. Monitor. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam suatu CPU. Selanjutnya adalah keyboard. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke dalam CPU, biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data ataupun mengedit data. CD-ROM merupakan alat tambahan atau alat peripheral yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui media CD atau compact disc, serta alat ini didesain untuk mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. Kemudian ada hard disk. Hard disk merupakan alat untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. Compact disc atau CD. CD adalah media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan datanya menggunakan sistem optik. Selanjutnya adalah floppy disk. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan dan menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inci. Selanjutnya adalah scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Printer. Printer merupakan alat yang memproduksi keluaran data atau output yang berbentuk cetak dan berupa teks maupun gambar atau grafik. Yang kedua adalah software. Software sendiri adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, sehingga data elektronik yang disimpan oleh komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa jenis software antara lain adalah, yang pertama adalah software system. Software system sendiri terdiri dari 3, yaitu sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Penjelasan dari ketiga datanya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contoh dari sistem operasi sendiri
yang sering digunakan adalah Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah program bantu atau utility. Program bantu merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya seperti antivirus, defragmenter, format disket, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebagai contoh bahasa pemrogramannya adalah PHP, Java, C++, dan sebagainya. Selanjutnya adalah software aplikasi. Software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolah data, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player dan sebagainya. Software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah pengolahan data atau word processor, yang berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contoh aplikasinya yaitu Microsoft Word, Ami Pro, WordPerfect, dan WordStar. Kemudian ada pengolah angka atau spreadsheet. Pengolah angka ini berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan juga grafik. Contoh aplikasinya yaitu Microsoft Excel, Symfony, SuperCalc, Lotus 123, Quattro Pro, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pengolah data atau database, yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data, baik berupa angka atau gabungan angka dan kata. Contoh aplikasinya yaitu Microsoft Access, Database, Foxbase, FoxPro, Clipper, Paradox, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah multimedia. Software ini digunakan untuk memutar musik, menonton film yang menampilkan gambar maupun audio. Contoh aplikasinya yaitu Winamp, Audio Pro, Real Player, Zing, Jet Audio, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah komunikasi dan internet. Software aplikasi untuk komunikasi dan internet bisa menghubungkan banyak orang dalam jangkauan yang luas. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan contohnya ada Internet Explorer, Google Chrome, Opera, MERC, ECQ, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada antivirus. Seperti namanya, software ini berfungsi untuk membasmi virus dari perangkat penyimpan komputer. Sebab virus bisa merusak data atau program tertentu dalam suatu komputer. Contoh aplikasi antivirus adalah Avira, Smadaf, MKV, Norton, Antivirus Panda, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah pendidikan dan game, yang dimana software ini secara khusus digunakan untuk membantu dan memahami pelajaran yang dikemas dalam bentuk game agar tidak membosankan. Contoh aplikasinya yaitu PC Globe, Bodyworks, Skians Adventure, Raider Rabbit, dan lain-lain. Yang ketiga adalah brainware. Istilah brainware sendiri memang tidak terlalu familiar seperti software dan hardware. Namun brainware adalah komponen yang penting untuk kita ketahui. Sebenarnya brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan suatu komputer. Tanpa adanya brainware atau pengguna ini, komputer tentu saja tidak akan pernah bisa dijalankan. Beberapa contoh brainware antara lain Frogmatter,
yakni orang yang membuat dan mempersiapkan program-program yang diperlukan dalam suatu komputer. Yang kedua ada administrator, yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengelola sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. Dan yang terakhir adalah operator, yaitu orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem yang berhubungan dengan perangkat komputer. Demikian pembahasan dari saya mengenai sistem operasi pada komputer. Semoga dapat dipahami, dan apabila masih ada beberapa kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.